Komik Alkitab Anak. Senjata Allah. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Efesus pasal 6 ayat 10-20. Di kerajaan terang, kita membaca Alkitab agar kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Di kerajaan gelap, iblis juga mengadakan pertemuan untuk rencana mengganggu seorang anak Tuhan. Iblis ada di mana-mana dan dia memperhatikan kita. Iblis akan selalu berusaha membohongi kita. Karena itu, kamu harus memakai perlengkapan senjata Allah. Pertama, berdirilah dengan tegap. Pakailah ikat pinggang kebenaran. Pakailah baju zirah keadilan. Pakailah kasut damai sejahtera untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Gunakanlah perisai iman untuk memadamkan semua panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan. Terimalah pedang roh firman Allah. Kamu sudah memakai perlindungan senjata Allah. Sekarang, kamu adalah prajurit Kristus. Kita berperang bukan dengan manusia, tapi kita berperang dengan roh jahat di sekitar kita. Cara berperangnya adalah dengan berdoa setiap waktu kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Ayat hafalan. Berdoalah setiap waktu. Efesus pasal 6 ayat 18. Komik Alkitab Anak Sekolah Minggu. Allah mengasihi manusia. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama dan Baru. Kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Di Taman Eden, ada pohon pengetahuan, tetapi Allah melarang manusia memakan buahnya. Iblis menipu manusia, manusia makan buahnya. Manusia berdosa karena melanggar perintah Allah. Karena berdosa, Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Mereka terpisah dari Allah. Manusia tidak bisa bertemu dengan Allah karena manusia berdosa. Manusia yang kudus berada di sorga. Manusia yang berdosa
dihukum di neraka. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kitab Roma pasal 3 ayat 23. Sejak masih kecil, kita sudah punya dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Kitab Roma pasal 6 ayat 23. Itu artinya kita yang berdosa harus menerima hukuman mati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Tapi sekarang, kita tidak perlu takut lagi karena sudah ada orang yang menggantikan hukuman kita. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Kitab 1 Petrus 3 ayat 18. Pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus mengalahkan dosa. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kitab Roma pasal 10 ayat 9. Ayat hafalan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus lahir. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 1 dan 2. Suatu hari, malaikat Gabriel memberitahu Bu Maria akan melahirkan anak Allah yang Maha Tinggi. Ketika belum menikah, Bu Maria mengandung dari Roh Kudus, tetapi Pak Yusuf tetap menikahinya. Kemudian Kaisar Agustus memerintahkan semua orang kembali ke kota asalnya untuk didaftar.
Pergilah Pak Yusuf dan Bu Maria ke kota Daud, yaitu kota Betlehem, karena Yusuf keturunan Raja Daud. Ketika mereka sampai di kota Betlehem, Maria akan melahirkan, tapi semua penginapan sudah penuh. Akhirnya, mereka menemukan tempat istirahat, tapi itu adalah kandang binatang. Kemudian Bu Maria melahirkan seorang bayi. Bayi itu dinamai Yesus, Sang Juru Selamat, Allah yang telah menjadi manusia. Di dekat situ, para malaikat memberitahukan kelahiran Tuhan Yesus kepada para gembala. Setelah itu, ada orang Majus mencari bayi Yesus yang dibimbing oleh sebuah bintang terang. Orang Majus itu bertemu bayi Yesus, mereka membawa persembahan dan sujud menyembah. Orang Majus itu mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kemudian, mereka pergi ke Mesir karena Raja Herodes ingin membunuh anak itu. Setelah Raja Herodes mati, mereka kembali ke kota Nazaret. Yesus tumbuh menjadi besar. Ayat hafalan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Lukas pasal 2 ayat 11. Komik Alkitab Anak. Yesus membantu orang tuanya. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 2 dan 3. Di kota Nazaret, Yesus tumbuh jadi anak yang besar. Suatu hari, Yesus dipanggil oleh ayahnya yang bernama Pak Yusuf. Setiap hari, Pak Yusuf bekerja sebagai tukang kayu. Pak Yusuf mempunyai banyak peralatan pertukangan kayu. Yesus juga sangat senang membantu ayahnya bekerja. Pak Yusuf memberi tugas kepada Yesus untuk membuat sebuah kursi kayu. Yesus membuat kursi kayu itu dengan sekuat tenaga. Akhirnya Yesus menyelesaikan kursi kayu itu dan Pak Yusuf memeriksa hasil pekerjaan Yesus. Kursi kayu buatan Yesus itu sangat baik. Pak Yusuf sangat senang dengan hasil pekerjaan Yesus.
Setelah selesai membuat kursi kayu, Yesus membersihkan sampahnya. Ketika sore tiba, Pak Yusuf mengajak Yesus untuk segera pulang ke rumah. Yesus bertemu Maria ibunya yang mengajarkan tentang perintah Allah yang harus ditaati. Akhirnya, Yesus dan ibunya Maria berdoa mengucapkan terima kasih kepada Allah Bapa. Ayat hafalan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus berpuasa. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 4 ayat 1-11. Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tuhan Yesus berpuasa tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam. Akhirnya Tuhan Yesus merasa lapar. Datanglah iblis dan meminta agar Tuhan Yesus mau merubah batu menjadi roti. Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja tetapi juga firman Allah. Kemudian iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bait suci. Iblis meminta agar Tuhan Yesus mau jatuh ke bawah, karena nanti akan ditolong para malaikat di bawah. Tuhan Yesus berkata bahwa di kitab suci tertulis, "Jangan mencobai Tuhan." Iblis membawa Tuhan Yesus ke gunung tinggi, lalu menunjukkan kemegahan kerajaan dunia. Iblis akan memberikan kerajaan dunia, tetapi dengan satu syarat, yaitu Iblis meminta agar Tuhan Yesus mau menyembah iblis. Tuhan Yesus berkata bahwa menurut kitab suci, iblis harus menyembah Tuhan. Akhirnya iblis kalah dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu malaikat-malaikat datang untuk melayani Tuhan Yesus. Ayat hafalan. Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 1 Korintus pasal 10 ayat 13.